Selamat kembali, selamat kembali, selamat kembali. Ya, baik lagi tidak terasa kita dari Rabu ke Rabu ke Rabu selalu berjumpa. Hei, Rebo. Ya, dari Rabu ke Rabu tapi bulan yang lain. Iya, ada. Besok sudah masuk bulan lain, Wak Abah, tanggal 1 Agustus. Iya, ya benar-benar. Mana silap kita di sini nih. Aku kepengen ini kan, cobalah di warung Wak Ebo ini, Maria Betino, Mbak Amal ini Betino. Warung ini harus ada sentuhan hijau-hijaunya. Hiasan-hiasannya berupa tanaman-tanaman yang bisa menyegarkan mata. Tanaman hias. Jadi Jingoan ini. Jadilah dikit baik. Iya, jadi yang perlunya tuh kita tuh misalnya, nah di sini nah Wak Ebo, cobalah gunakan estetika Wak Ebo itu dengan tanaman hias itu cak mana caranya supaya warung kita nih hijau menawan. Nah, jadi Dia namanya pacak nyorong. iya, maksud Abah tuh ngasih ide untuk kamu berdua ini supaya kamu tuh kreatif. Yo, Wak Abah ada sama. Yo, duitnya ada di laci, baik-baik. Kayak kalau misalnya, nah taruh sini tanaman hias atau di situ ada palem-palem. Pejam dia. Baru ini lah, Iya. pejam. Iya, boleh maling. Iya. Punya uang ketinggalan, ku ambil. Iya, daripada mau bazir kan. Pasti Iya. ngilang sama ini nunggu barang-barang. Iya. Bukannya apa Maria, aku ngilangin nak ngumpul ke modal untuk warung ini. Supaya warung ini hidup, Maria. Wah, apa tuh Jigo? Apakah ini sudah disebut warung? Nah, Ya, ini sudah bisa ngomong-ngomong ke disebut pasar, warung. dari pagi ke pasar, dari sampai sore, tidak Iya. datang lagi. Nah, masa aku tuh ya supaya menarik pelanggan-pelanggan gitu, menarik mata orang itu berkunjung ngopi di sini atau ngobrol di sini. Yuklah hiasan-hiasan tanaman hias di sini nih. Yang hidup apa yang mati? Yang hidup apa yang mati? Yang hidup, yang mati, yuklah galau. Kalau kau nak mikir ke duit, kau ke pinggir jalan nggak banyak Maria. Wong berjualan tanaman hias jam 2, jam 3 malam itu kan Ya, katanya kan nyago. Oh, itu tuh. Kau Pohon hidup itu tuh, metek punya wow. iya tidak apa-apa, yang penting berhias ini Bukan warung yang kita jualan, ini. wong itu tuh. Jadi daripada kau nongkrong dak keruan Agu Maria, ngetrek di Jakabaring itu, lemaklah kau nyari tanaman hias di pinggir-pinggir jalan itu nah. Kau angkuti pot-pot bunga wong itu nah. Kalau kau perlu kau pot pemerintah yang ada baca di pemerintah kota itu, kau batal di sini. Iya. Ada tulisannya pemerintah kota ini Palembang. bumbu-bumbu ini gantilah dengan tanaman rambat. Nah, tanaman rambat di sini. Apa zaman dulu? Eceng gondok ya? Iya, Ini ada gung. iya, ada udah coba. Nah, di sini kangkung, di sini bayam, di sini ini. Jadi kalau nah, nggak beli jadi tinggal ini. petik. Nah, itu. Jadi Mak ini hari Maria sama Wak Ebo namanya tanaman hias ini Mak ini hari bukan cuma jadi hobi. Oh, expired. Tapi oh, juga ini, bisa menjadi oke, cuan. Expired. Nah, Genting. denger dulu aku udah ngomong ini. Dah. Jadi cuan. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh sambil berwarungan, sambil ngerawat tanaman, sambil tanaman itu berkembang biak kan. Nah, taruh pot ini banyak di sini kayak pacak dijual untuk sampingan kita. Yang banyak oceh. Action bay sekarang nih. Kau ngoceh, deh kau nyuk mana? Nginjuk tahu. Ya, dia tahu baik. Kami Kano- denger Oh, baik. Kano- untung masih ada yang galak. Karena mumpung Hias ada yang keinginan. ingin nak ngejuk tahu kita ini cak mano hobi itu bisa Banyak, menghasilkan penghasilan atau cuan. Yo. Salah sikoknya dengan bercocok tanam tanaman hias. Ya. Nah, ngerti tidak kau Maria? Contohnya apa? Contohnya kita menanam misalnya apa nama itu? Eporbia misalnya. Nah, eporbia itu kan satu pot itu bisa kalau kita tanam itu kita rawat dengan bagus dan baik pupuknya, penyiramannya dan lain sebagainya bisa berkembang. Kita tanam pot itu banyak, kita juga jual ke mak itu. Tutup Terus aja bukan warung itu ini deh. berarti. Jadi tanaman hias. Tidak, maksud aku tuh kan biar kita tuh ada penghasilan lain, selain berwarungan ini. Tahu lah deh, kan kau pemasukan warung ini, cuman hari Rabu buka, lain tutup. Berapa pendapatan ini? Coba. Dah sesuai ya. Nah, maka untuk itu tuh kita harus menambah wawasan kita Maria tentang cak mano nyari duit, nyari penghasilan sampingan atau cuan itu dengan hobi. berarti kita Dengan bercocok tanam tanaman hias. Berarti Nah, kita itu. nak memulai hobi kita dulu dengan menyenangi kita dewek apa? Iya, nah misalnya Wak Ebo seneng apa? Logam mulia kan? Iya. Nah, Brejo lah menanam logam mulia. paling uang leh. Iya, masa aku tuh di Pegadaian misalnya itu iya, kan. iya. Kau hobi apa Maria? Hobi yang menghasilkan. Nah, Ya, kita betul. senang. Iya, Dia hobi mendapatkan mancing. keuntungan. Ya, kau ini kan mancing keributan biasanya galakan ya. Tuh. Cek itu. Panjang ya bridging Panjang hari ini, ceritanya ya. bridging hari ini panjang ya. Iya. Bridging kata isi itu Iya, nah. jadi kita jadi Ya, pemirsa mana di kita rumah. nih, player tak naik. ya. Player. Flyer. Ya. Tak naik, segala tak naik. Si Agung
baru datang. Nah, Jadi itu. gitu bekakar wae di Iya, sini. jadi Kalau pas aku makan kayak gitu. jadi Wak Aba pengen kita Pengen tuh hijau di sini ya. hijau-hijau Itulah hijau. dengan cuan-cuan. Berarti hijaukan warung. Ya, Nah, ya hijaukan warung. Supaya teduh mata kita nih nyengok hijau-hijau itu. Wong datang ke sini kan Oh, teduh. terus ya? Nah, itu nah kayak itu. Mana ya. pembangunan Iya. dia lah tinggi-tinggi galau Ah, ah. gedung. Cocok nak tapi Wak Aba dengan Cocok. lingkungan kita ini lah di samping cocok. jeramba ini, di samping lebak ini. Justru kita menanam tanaman hias itu adalah untuk membuat sirkulasi udara kita itu menjadi bagus. Nggak cocok ini pinggir jalan mak ini Karena nah. tanaman itu kan mengeluarkan zat apa namanya itu tuh? O2 ya. Iya, Nah, oksigen. oksigen. Nah, itu bagus untuk kita bernapas. Nah, selain dia itu juga untuk Tidak, mengurangi mencau polusi-polusi bener yang ada kau di ngomong kemarin. Kota Palembang ini. Itu. Iyalah biar ditarik terus Iya. juga. Manis kan Maria kan Kalau iya. datang kau Nah, siaran, kau galak tak datang. Ini mana? Ini kosong kate yang ini. Itulah pakai narasumbernya iyalah wong yang ngerti Nah. akan peluang bisnis Nah. yang pasti Tanaman dihasilkan hias. dari tanaman hias. Nah, tadi. itu Maria. Begitu. Kalau beliau menjadi tahu kok harus dengar ke. Supaya kaget itu menjadi pelajaran kita. Awal mulanya Supaya- cak mano. Awal mulanya cak mano, apa motivasinya, Apa yang apa yang harus dilakukan, menginspirasinya. apa yang tidak boleh dilakukan dengan tanaman itu. Jadi kita nambah ilmu, Nah. Maria. Setiap hari Rabu itu kita harus menambah ilmu. Jangan Jangan menambah utang dan menambah beban. Itu maksud Lah aku benar tuh. pula lah jangan nambah utang Iya. ya. Supaya pemirsa kita di rumah itu juga tahu. Kan banyak ini pemirsa kita nih kan yang hobi bertanaman. Nah, jadi cak mana caranya tanaman Sudah, yang dihobi kita tadi nunggu itu narasumber pacak ya. menjadi cuan atau penghasilan dia dan tinggal suaminya. narasumber masuk bawa apa? Ada banyak oceh dah. Iya. Oceh kau nih. Warungnya nah. Urusi warung dia. Assalamualaikum. Sudah diurusi warung. Ah, kenapa tak ujaku kan? Sebut. Aduh, ya. Aduh, baru kali ini ada yang bawa tanaman ini ya. Mbak, Antar salah apa sekali di satu, sana? Mbak. Satunya di situ, Bu. Nah, Ya, boleh. iya. Iya. Siapa saja boleh ya. Mawar. Oh. Oh, sudah ada hijau-hijau nih. Waduh. Beda Ini dewe lagi aku. Ya. Mohon maaf Bu, ini asli galuh apa Asli. Asli. Wah, apa yang palsu itu kan kau, apa? Oh iya. Ini asli juga ini. Asli. Oh, Itu lagi Wah, apa kan berbunga. war-war. apa ini? Saya untuk lo. Iya, oh. Tanaman apa itu juga? Kayak kita tanya, cepat duduk dulu, Iya, kita kenalan dulu iya. dengan narasumber kita hari Nah, ini. ini. Maria. Apa yang kau? Aduh. Apa ini, Bu? Ini apa kaktus ini? Oh, iya. Kita tanya we dengan Iya. Kita kenalan dulu ini. Kenalan dulu pemirsa, jadi kita sudah kedatangan 3 narasumber hari ini. 3 narasumber kita. Jadi 3 orang wanita yang beliau ini adalah pecinta tanaman Penggiat hias. tanaman hias. Selain menggiat tanaman hias, juga ternyata mereka ini tanaman hias yang mereka giatkan ini bisa juga menghasilkan cuan. Menghasilkan keuntungan. Keuntungan. Nah, Itu. Kita kenalan dulu satu persatu. Dari ujung sana siapa Bu namanya gerangan? Nama saya Tika Nilawati. Bisnis tanaman hias mulai dari 2014. 2014. Sehari-hari ibu rumah tangga. Sehari-hari ibu rumah tangga, saya juga seorang perawat. Oh, pantes. perawat. Perawat. Tanaman lagi dirawat mau apa? Perawat? Oh, Memang perawat, ya. Oh, perawan dah. Perawat Bu ya. Perawat. Ya pacar ada dirawat kawan aku biar segar mah itu nama maksudnya tuh. Ini Ayu Tika ya, jadi Iya. namanya panggilannya ya. Kalau ini Nama saya Tris Ramira, paling enaknya dipanggil nama panggilan aja ya langsung Iya. Kili. Nama Siapa? panggilannya. Kili. Kita mau Iya, Mbak Kili. Mbak Kili. Saya Mbak Kili. Sekali. Satu aja ya, Mbak Kili itu sehari-hari aktivitasnya apa itu, Mbak? Rata-rata ini sih, tapi ada usaha lain Oh, juga. ada usaha. Memang fokusnya usaha usaha. gitu ya. Tapi memang usaha. pecinta tanaman gitu ya. Oh, kalau Mbak yang satu ini? Namanya Arisa Triwidowati, Ah. panggilannya biasanya Arisa. Mbak Arisa. Iya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi Mbak ini ada ikatan darah, persaudaraan, atau teman atau apa? Memang tetangga atau satu Bisa komunitas ini dikumpulkan bertiga? dalam satu komunitas. Iya. Iya. Iya, dari satu komunitas. Memang ada komunitasnya ini, Bu. Iya. Iya. Namanya komunitas. Komunitas petani dan pedagang Iya. hias Palembang. Oh, masuk ke situ. Masuk ke Biasa. situ. Tapi banyak anggotanya. Banyak. Banyak. Iya.
Iya, iya, iya. Rata-rata ini ya, ibu-ibu gitu ya. Atau bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga banyak. Masuk gitu, masuk. Iya, ya masuk kita. Iya. Itu sih. Ya masuk kita sekeluarga. Ini kan keluarga Bu, ya. Ini sekeluarga. Jadi ini kalau Abah nih keluarga. ada ide nih tadi, Ide, pengen Bu. ngijo ke warung kami nih Iya. nah. Ujinya kan. Nah, kalau mbak-mbak sekalian ini kan baru naruh itu 4 ekor itu pot itu sudah hijau, sudah lemak nengoknya warung ini, sudah lembut, nah itu tidak keras ya itu. kita pengen tanya nih awal mulanya kita Iya. pengen tahu awal mulanya Motivasinya. terinspirasinya dari Melo-melo mana sih? atau memang Apa dari- pengen awalnya memang senang dengan tanaman hias Iya, ini? sama mana, Bu? Mbak Tika boleh, Mbak Gili atau Mbak Kalau Ari? awalnya, kalau Aisyah? saya di tahun 2011 itu kan boomingnya hidroponik. Iya. Terus di Palembang tuh belum ada alat-alat perlengkapannya dan karena kita ikut komunitas hidroponik, kita ada gathering di Bali sama Bandung. Nah, di situ kelihatan kan bunganya banyak Iya, sekali. iya, iya, iya. Tapi kendalanya bunga di sana itu di dataran tinggi, sedangkan Palembang itu dataran rendah. Nah, dan di sana lagi booming waktu itu edible flower. Jadi bunga yang bisa dimakan dijadikan garnish dan dibuat puding. Nah, pengen coba di Palembang, tetapi ternyata meski bisa tumbuh di Palembang itu tidak maksimal hasilnya karena dia memang untuk dataran tinggi ya. Jadi karena kalau edible flower itu kan yang dipanen bunganya. Jadi karena tidak bisa, jadi kita alihkan ke bunga-bunga lain dan itu salah satunya tadi bunga tanaman hias. Jadi memang bukan untuk dikonsumsi tapi Untuk dipandang mata. ya. Iya, untuk sirkulasi udara. Benar. Tapi memang seneng tanaman dari Emang kecil atau senang. ke mana, Bu itu? Kalau dari kecil Dari kecil kan mana Aku setelah berumah tangga kan pengen menghiasi rumah. Nah, itu mulai menanam bunga gitu. Dari hobi memang Dari wanita hobi. tuh memang hobi yang Iya. indah ya, Bu Iya, ya. jadi hobi ngumpulin tanaman hias, Iya. hobi ngoleksi utang. Iya. Banyak utang dia. Kalau Mbak Kili Kalau aku kan dari tahun 2014, kan waktu itu kuliahnya di Jawa ya, ya tau lah yang daerah dingin-dingin. dingin-dingin ya. Jadi waktu itu kan kalau di tempat Bandung itu, nggak Bandung sih saya di Sumedangnya, nanti Sumedang, ada yang ya. marah lagi. Soalnya saya, nah jadi kan kalau di Bandung itu banyak sukulen, kaktus segala macam itu. Nah semenjak itu saya tertarik dengan dunia kaktus dan sukulen. Nah tapi ya sekedar hobi aja, ngumpulin, terus ngeliatin mereka kan kayak gitu. Nah sebetulnya saya masuk ke anggota zaman COVID sih. Iya. Kalau mau masalah untuk jadi kolektor, terus ngikut komunitas, terus jadi pebisnis tanaman hias itu juga dari zaman COVID. Ya, dari angkatan COVID, ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kok milih kaktus sih itu, bukan milih yang lain? tertariknya ngapa tertarik di kaktus dan apa sukulen tadi? Males nyiram. Oh iya. Iya. Karena kan dia hidup tanpa disiram. Iya. Minim Karena perawatan. Perawatannya minim. Iya, karena kaktus itu tanaman yang tidak cerewet lah Iya, ya, yang udah tidak harus cerewet, laten. yo. Iya, bagi kita yang nah ini lesu nyiram ini, mati lagi. Iya, Apalagi makanya yang lah kan. tanaman. Nah itu loh makanya aku juga Kaktus kayak itu. bagus kau. Kaktus, kakak ades tanpa status. Iya nih ya. Dari 2020 ya zaman Covid. Iya, zaman ya. COVID 2020. Kalau Mbak Kalau Mbak Arisha, Mbak motivasinya apa nih nanam ini? Kalau awalnya sebenarnya kalau saya itu waktu dulu tuh dari orang tua dulu tuh awalnya bukan tanaman hias tapi menjual kayak bibit-bibit buah, kayak sayur kayak sudah gitu. dagang ya, Mbak? Nah, terus waktu awal Covid juga kayak kita nggak ada kegiatan, kenapa nggak nyoba gitu. Nah, awalnya masih nyoba ke kayak bibit buah, ternyata tiba-tiba ada yang nge-DM nyari tanaman hias gitu. Wah, ini kayaknya peluang nih. Ya. Nah, jadi kita mulai cobalah bisnis tanaman hias. Oh, mulailah tanaman hias. Iya. Apa yang ditanam itu biasa? Kalau Oh, jangan dijawab dulu. apa Mbak yang ditanam, Mbak? Apa saja yang ditanam? Apakah nanam kaktus atau nanam kebaikan atau nanam yang lain? Kita akan dengarkan. Setelah yang satu ini pemirsa, kami bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Mak Ebo.
kita di segmen kedua. Dan Iya, biasa betul. awal kita membuka sesi tanya jawab Iya, atau betul. live interaktif ya 0711 380 022. Betul. Silakan yang tanya tentang tema kita hari ini, yaitu ada tanaman hias menjadi ladang cuan, Nah. peluang bisnis dari hobi yang menyenangkan. Betul. Kita Jadi- mengerucut ini. Di Aduh. segmen yang kedua ini kita mengerucut tentang bagaimana tanaman ini bisa menghasilkan cuan. Tadi tanaman-tanaman apa saja? Tapi kita tanya dulu tanaman Iya. apa Be yang ditanam oleh Oleh, beliau bertiga Mbak ini, Arisha tadi. konsepnya. Kalau Nah. Mbak, tanaman apa Be? Kalau saya lebih fokus ke aroid kayak monstera, Oh. kayak philodendron. Monstera tuh sering dijadiin kayak background Iya, gitu ya. monstera Tanamannya yang nggak belah-belah boleh daunnya. balik-balik Nah, itu ya itu. Itu lebih ke situ. Dijadiin interior kayak gitu Interior kan. dan Bagus sebagainya. biasa. Tapi itu perawatannya susah nggak, Mbak? Susah dah. Kalau monstera tergolong nggak susah sih, mudah ya. Asal kita tahu sifatnya ya Iya. dan kebiasaannya ya. Macam manusia ya? Iya. Benar, Iya. iya. Walaupun dia bukan manusia tapi dia adalah makhluk hidup. Nah, Kita harus tahu tuh. masuk. Oh, pernah Maria? Ini pernah Iya, masuk. iya, iya. Kalau yang susah apa tuh, Mbak? Yang Iya. pernah Mbak temui? Kalau yang susah biasanya kalau jenis aroid itu lebih ke yang variegata ya. Variegata itu kayak ada corak-coraknya putih, Oh. kuning kayak gitu. Itu lebih susah dibandingkan yang full hijau. Nah, itu Betul. lebih sulit. Kalau kaktus, nah. Kakak adik tanpa status. Iya, kakak ada tambah status ini. Memang kan sudah iya. benar-benar konsentrasi di kaktus ya. Iya. Pokoknya dari A sampai Z semua tanaman itu kaktus. Ah. Apa tuh? Apa itu tanam juga? Susah tak? Jadi apa pertanyaannya nih? Tidak, paling mudah ya. Paling mudah. Iya. Tapi ada enggak juga kendala sih. lain enggak sih misalnya? Oh, ada ini paling susah nih. Sebetulnya enggak juga, dibilang paling mudah aku enggak juga. akan 100% setuju. Mudah, ya, Nah, ya. itu. Karena apalagi jenis sukulen ya. Jadi sukulen itu tanaman yang menyimpan air. Kaktus itu masuk ke dalam sukulen, tapi sukulen belum tentu kaktus itu. Nah, Ica ini kan ini sukulen ini. Sukulen. Ini juga sukulen. Nah, sedangkan kaktus itu yang berduri. Oh, Nah, jadi kalau untuk kaktus aku bisa bilang itu ya lumayan mudah. mudah. Ya. Untuk kaktus, semua jenis kaktus kecuali mungkin jenis mamillaria, aduh yang C ini omongan ini. Nah, sedangkan kalau sukulen di Palembang ini itu bisa dibilang susahnya minta ampun. Apa tuh? Karena sukulen itu kita ini kan panas bertengkang ya Iya, Palembangnya, iya. panas bertengkang setelah panas tuh tapi lembab kita nih, bukan panas kering. Udah, Kan? iya, iya. Nah, jadi terus malamnya itu panas lembab juga, bukan panas kering, dingin sih, dingin tapi lembab gitu. Nah, bukan dingin kering Jadi gitu. ininya apa? Nah, jadi dia ini butuh dingin, tapi butuh dinginnya dingin. tidak perlu kering, tidak perlu lembab, tidak bisa basah gitu. Nah, Jangan kau. Nah, masuk kan ini. Iya, kedinginan itu. Kedinginan itu. Salah mulu. Ribet Iya. gitu. Terus Mbak. Terus juga dia ini kan penyiramannya mereka nih pengen air tapi tidak lembab. Nah, Iya. jadi banyak tingkah lah sebetulnya. Iya. Jadi Oh. mereka juga butuh angin juga. Butuh angin Jadi juga. intinya kalau di Palembang nih sukulen ini banyak tingkah itu. Nah, banyak kutunya. Nah, Sadar boleh, kan? boleh. Oh. Nah, jadi kayak itu. Jadi dibilang gampang ya kalau sudah tahu triknya sama tahu tempatnya, penyimpanan misalnya tempat naruh di rumah kita, ya gampang jadinya kayak itu. Tapi sebelum itu agak susah sebetulnya. Nah, untuk yang kaktus Disimpan itu. di mana itu? Jadi tips and triknya tuh gimana tuh? Kalau aku lebih nyarani di teras atau di balkon. Aku tidak ngerti, aku tidak tahu dari mana bilang kalau kaktus ini gampang di dalam ruangan. Tidak juga, Tidak malah juga, lebih susah. Jadi Oh. kalau awalnya dia jadi tanaman low maintenance, di dalam ruangan tuh jadi high maintenance. Itu nah. Nah, makanya aku tidak terlalu nyarani untuk di dalam ruangan. Bagusnya taruh di mana? Teras sama Di balkon. teras, Maria, Oh, teras, di teras. balkon. Nah, teras sama balkon Iya, itu. itu lebih. Apa tuh? Telepon? Tidak. Nah, kalau Mbak Tika tadi yuk. Cak Mano, fokusnya kemana Iya, tanaman tanamannya. ini? Iya, sebenarnya kalau aku sudah mencoba berbagai jenis Iya, tanaman, iya. karena pada dasarnya memang senang tanaman, jadi tidak memilih dari sayur sampai tanaman. Tapi di perjalanan waktu kita tahu yang mana yang unik untuk bertahan di bisnisnya, kita harus beda dari yang lain. Jadi setelah kita lihat pangsa pasarnya, kami lebih concern di Sansevieria sama Hoya. Jenis ini namanya jenisnya Hoya. Oh ya. Nah, lebih konsisten. Sama dengan perawatan kaktus, dia lebih mudah karena dia bisa tahan terhadap sinar matahari, tapi butuh kelembapan. Jadi sebenarnya di Palembang itu memang agak sulit untuk
membudidayakan tanaman hias karena kita kalau di dataran tinggi itu dia cahaya matahari ada, tapi suhunya lembab, dingin. Kalau kita di Palembang ketika matahari muncul, suhunya panas, tinggi. Nah, itu yang bikin susah di tanaman. Jadi kita sebelum menanam harus mengetahui sifat dari tanaman itu. Jadi seberapa banyak dia butuh air, dan itu juga butuh waktu untuk mengetahui. Jadi kadang-kadang juga kita mengorbankan tanaman. Jadi kita coba misalnya 2 kali seminggu disiram, ternyata nggak cocok, tanamannya mati. Dan setelah dalam perjalanan akhirnya saya lebih klik di Sansevieria sama Hoya. Selain tanamannya unik, manfaatnya juga banyak. Terus tidak kalau tanaman itu tidak ada tren. Jadi kayak tanaman tertentu kan tren sudah hilang ya. Kalau ini tanaman jenis ini dia selalu dicari, selalu ada. Karena bentuknya unik. Unik. Terus permintaan pasar dari teman-teman. Nah, ini sudah ngomongin bisnis menghasilkan ini. cuan, iya. Ini sudah ngomong bisnis. Kan katanya Iya, benar. mengerucut. Nah, kalau ini sebenarnya diminati tidak? Iya, diminati, tapi memang kalau untuk Hoya lebih ke memang benar, bukan yang iseng kayak pengen ngijauin rumah gitu. Nah, tapi dia lebih orang yang memang sayang terhadap tanaman, Berarti senang. maintenance-nya harus lebih ekstra ya? Maintenance enggak perawatan, dia cukup di cahaya yang cukup. Nah, kalau ini meski dia outdoor di luar ruangan, tapi dia bisa tahan di dalam ruangan sekitar 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu tetap kita harus keluarkan. Kenapa? Karena tanaman itu kan makhluk hidup yang butuh makanan. Sedangkan untuk fotosintesa dia butuh matahari. Nah, sedangkan kalau di dalam ruangan itu tidak ada cahaya matahari. Jadi intinya bisa atau tidak di luar atau di dalam ruangan itu karena kebutuhan dia akan makanan. Seluruh tanaman sama kalau itu. Cuma awalnya jadi dari hobi terus menjadi bisnis. Nah, cak mana hobi itu menjadi bisnis pada akhirnya, Bu? karena Awal hobi Heeh. kan sama kayak kita hobi makanan tuh. Iya, Bu. Kalau hobi kan beli terus. Iya, beli sama terus. kayak tanaman. Nggak bisa lihat ada yang baru keluar, kita beli. Terus kita coba perbanyak. Lama-lama penuh tuh. Penuh. Nah, sekarang ada diuntungkan. Kalau dulu kan susah, kita harus ke pasar, harus buka toko. Nah, sekarang adanya medsos lebih mudah. Jadi kita foto, kita share. Kalau ada yang nanya kan dijual. Nah, itu akhirnya satu persatu jadi pelanggan. Iya, COD. Kurir kali. Selain itu kita juga sering rutin pameran-pameran. Oh, pameran. Di mana pameran? Kemana-mana ya. Di mana-mana. Di mana-mana Kalau kalau ada event lokanya, ya. iya, kalau ada Kalau yang pasti itu 1 tahun sekali kami sudah dapat kayak fasilitas dari Opimol. Jadi dia 1 tahun sekali kasih kita kesempatan untuk pameran. Terus kalau ada event-event dari pemerintah. Nah, satu lagi sebenarnya yang ingin sekali kami sampaikan, sebenarnya petani tanaman hias itu bagian dari UMKM, tapi untuk orang yang petani dan penjual tanaman hias Palembang ini tidak tersentuh oleh pemerintah. Karena begitu UMKM mereka berpikirnya kuliner. Identiknya. Iya, identik. Tidak pernah terpikir bahwa kami juga bagian dari UMKM itu. Kalau enggak kuliner, industri. Iya. Kerajinan. Jadi UMKM pikiran kita ya. iya, pasti kalau padahal banyak loh petani di Palembang yang bisa dibina. Ya, mudah-mudahan dari WIBO ini Iya, berharap sekali. mendengar pemerintah Iya. mereka minta disentuh. Iya. Perhatikan Jadi lah, perhatikan. Bu. Iya, dikasih Dilirik. kesempatan. Dikasih kesempatan. Karena ada pameran UMKM, fokusnya pasti kuliner. Kuliner, Tidak pernah kita industri. industri Ya, ya. pakaian, kerajinan. kerajinan. Ini juga adalah salah satu kerajinan. Benar. Kerajinan tangan dan pikiran. Benar. Ini kan maintenance ya, Bu Menanam. Abang. Iya. Dia dari kecintaan, menghasilkan dari hobi, Dari hobi. ya pastinya. Nah, Muncullah kalau usaha tadi. ngomongi itu kan pasti ada modal-modalnya ya itu. Nah, kalau modalnya ini cak mana, Bu? Kalau kita pengen memulai awal, ini bagus dijadi ke bisnis ya itu. Nah, cak mana modalnya itu sedikit banyak tuh mana itu. Nah, susah juga nyabar Berbeda saja pengalamannya. Iya. Kalau dari Mbak Alisa gimana? Kalau dari aku awalnya modal itu nggak langsung gede ya, karena memang kita kan dari rumahan. Nah, awalnya ya paling sekitar 5 juta. Nah, itu kita beli tuh tanaman-tanaman yang memang bisa dapat banyak ya, tanaman-tanaman biasa. Bisa langsung dijual cepat karena awalnya
kalau pada masa COVID itu yang bisa dijual cepat tuh kayak tanaman yang berbunga gitu. Tapi sementara kalau tanaman berbunga kan nggak bisa ya bertahan lama di Palembang ini kayak gitu. Jadi dari penjualan cepat tanaman berbunga itu kita kumpulin modal buat apa nih kira-kira yang bisa jadi tanaman investasi biar dalam jangka panjang. Akhirnya kita memilihlah si dedaunan aroid ini kayak gitu. Jadi memang modalnya bertahap ya, nggak langsung yang gede kayak gitu. Kalau Tapi dari dengan saya. modal minim juga udah apa-apa bisa. Iya juga. bisa. Karena kan salah satu keuntungan bisnis tanaman hias itu kita modalnya satu kali, tapi kita bisa untung berkali-kali. Iya. Nah, karena dari kita perbanyakan sendiri itu kita nggak ngeluarin modal lagi tuh, kayak gitu. Beda sama kalau kayak bisnis lain yang modalnya muter ya. Jadi kalau misalnya mau produksi lagi harus modal lagi gitu. Kayaknya ini ada yang butuh modal. Oh iya. Kasih modal dulu. Kurang mau ini. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Belum makan aku ini. Warung Ebo dengan siapa di mana? Halo. Halo, dan siapa di mana? Ya, Pada. mungkin lagi gangguan barangkali jaringannya Bu ya. Jadi lagi butuh modal. Terhalang ke dalam. Aduh, ya dan siapa di mana ini? Bagaimana ya Bu? Ya, bagaimana? Dengan siapa Mbak? Dengan siapa Mbak ini? Ibu? Ya Bu, perawatan kaktus itu apakah beda dari jenis bunga lainnya? Kaktus ya? Tanaman. Terima kasih Bu. Iya. siapa iya, dia? itu Nama lagi kaktus. datang. Iya, iya. Siapun. Ya, pokoknya Nah, gitu. kaktus. Ya, pokoknya Mungkin dia baru nonton nih Mbak. Baru nonton percaya. Ya. ya, Kili. ya, ya, ya. Kalau kaktus Mbak Kili-Kili yang Ya, jalan. Kili baik. Jadi kalau untuk di Palembang sebetulnya kaktus ini malah lebih enak ngerawatnya asal ditempatkan di tempat yang pas. Ya. Jadi kita tuh pertama harus tahu dulu nih yang spot mana yang dapat sinar matahari di rumah kita. Nah, jadi kalau kita harus setelah itu kita taruh kaktus di sana, itu kalau udah kena sinar matahari bisa ditaruh di sana gitu. Yang penting dia kena sinar mataharinya pagi atau sore. Kalau siang itu saya kurang rekomendasi karena ya tahu deh kita manusia kena matahari siang Apalagi sakit dia ya. Apalagi kalau mereka gitu, walaupun mereka tahan panas tetap bisa ngelukai ke body mereka, kaca gosong juga itu. Nah, jadi terus selanjutnya tuh penyiramannya tuh dikit nggak usah nak tiap harinya kayak itu. Nah, jadi nggak usah nak rajinnya juga. Makanya kan alasan aku milih kaktus kan lantai itu kan aku udah kali nyiramannya. Idealnya berapa hari sekali tuh? Idealnya seminggu sekali. Kalau sebenarnya kaktus disiram kebanyakan dia mati dah, Mbak? Iya. Busuk dia. akarnya ya. Nah, karena kan mereka kan tanaman nyimpan air kan, air. jadi Kalau soalnya di kebanyakan, dalam body mereka tuh udah ada air gitu. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak Nah, air. idealnya gitu. berapa Nah, hari sekali? seminggu sekali. Seminggu Tapi sekali. ada waktu di mana mereka tuh harus 2 minggu sekali, sebulan sekali. Misalnya musim hujan kita ini kan lumayan bisa seminggu tuh hujan terus ya kan. Nah, itu kadang mereka tuh media pun belum kering medianya tuh. Nah, jadi nggak usah disiram dulu, nggak perlu nak meloi template 1 minggu sekali, yaitu pacak 2 minggu sekali, kadang aku sebulan sekali. Nah sekarang ini lagi musim panas. Lagi musim kemarau. Biasanya mereka lebih cepat kering. Nah, biasanya 5 hari sekali itu aku Sesuai dengan siram. struktur tanahnya Iya, guna ke cuaca medianya. ya, Mereka kan senangnya media poros ya. Nah, untuk masalah media, mereka ini seneng media poros. Kadang banyak yang nanya, media apa sih untuk kaktus ini? Pakai tanah biasa tuh bisa. Nah, tapi tambah ke kerikil, tambah ke batu, tambah ke sekam. Jadi intinya mereka tuh tanahnya tuh kalau kita nyiram tuh ndak diem dulu di tanah, ndak genang di pot itu. Jadi langsung turun gitu, nah langsung ada airnya ke bawah itu. Itu sebetulnya. Kalau kaktus itu poros, kalau ini boros. Iya. Rai boros. Kalau kaktus disiram busuk dalamnya Banyak. ini hatinya yang busuk. Disiram pakai apa Kurang ya? ajar. Susah gampang juga Iya, ya. susah gampang. Makanya kita harus mengenal cak mana sifat dari Sifat masing-masing tanaman, iya. Kalau saya kita pengen, aku pengen bertanaman ini. Paling tidak kita googling lah ya di Google ya, cak mana sifat tanaman ini, cak mana cara perawatannya supaya tidak mati seketika. Cuma apa yang nggak tahu sifat aku. Kalau aku nih hobi yang ngerambat-rambat cak itu Maria yang Tanaman rambat. tidak ada di tanah tapi medianya banyu itu Jadi kalau dia berkurang tambah banyu lagi. Eceng gondok berarti. Bukan
kangkung. Agak-agak air. Kangkung gitu. Iya. Banyu ini memang. Bagaimana Mbak kaktus yang ada di sana? Iya, Mbak Jelas ya. Ya, karena dia tidak ada Iya, nyebutkan nggak tahu nama tadi namanya. kan. Kalau kaktus bisnis ini cak mano nih? Pak banyak yang nyari pasti. Biasanya Banyak budak-budak muda, sebetulnya. Kalau di dunia komunitas kaktus, jadi sebetulnya kaktus ini bisa untuk dari anak kecil sampai uang tua tuh masih ada. Saya tenang. Apa namanya niche-nya itu. Jadi kalau biasanya kalau aku nih ada dua macam, yang kolektor item atau yang biasa-biasa be. Nah yang biasa-biasa be ini yang murah, yang gampang. Ya. Nah kalau kita ngomong tadi, kalau modalnya dikit, mamano cari be kaktus yang paling gampang beranak. Ya. Iya. Kalau gampang beranak itu, Mana, Mbak, yang gampang beranak Yang tuh gampang contohnya? beranak Ada itu. nggak? Mau nah jadi nih aku contohnya be. Nah jadi ini nih anaknya. Oh. Nah jadi ada beberapa ini nih bisa kakek kita potel jadi ke individu baru. Ditanam di media baru mah itu. Iya ya? ditanam di media baru. Nah dia kakek ngebesak dewek, ini juga masih ngebesak dewek. Nah bisa dijual kan kayak itu kan. Nah ada beberapa jenis kaktus yang dia lebih masif lagi ngeluari anaknya, lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. beranak ya. tadi. Yang mana Iya, kayak iya. itu ini Jadi- iklan. Nah, tadi kayak kita sambung lagi, Mbak. Yo, anak Masalah beranak tadi. anak beranak Iya. kaktus ini. Tambah lagi. Ya, anak beranak. Nah, lebih menarik ya caknya bahasan ini pemirsa. Apa? Emaknya kaktus. Emaknya kaktus. Kaktus lagi beranak. Nah, kau mana indah Maria ada beranak lima. Ini sudah Tapi kan udah bebek apa? Oke, kita sambung lagi. Iya. Sudah isi kali ini tetap bersama kami di Warung Ebo. Balik lagi kita bersama Vivi di segmen ketiga Warung Ebo. Nah, di segmen 1, segmen 2 kita sudah bercerita banyak ya, Iya, Wabah. benar. Dari awalnya inspirasi mbak-mbak ini tertarik dalam tanaman hias. Tanaman hias. Dari cara perawatannya juga. Iya. Nah, sampai ke lani menghasilkan keuntungan. Betul. Ada Cuma pundi-pundi ini- cuan. Ya, cuma ini yang sedihnya mereka ini kalah sama pempek. Ya. Pempek nomor 1 tetap di hati. Iya, tetap. Mas. Iya, Tetap. tetap. Kalau di Mari, pameran, di pameran Itu. UMKM, pempek, kue apa itu Kerajinan tangan. Rasaku stannya itu gratis, tapi kalau tanaman katanya bayar. Bayar, benar. Berarti belum dikasih kesempatan. Pemerintah tolong dong. Iya. Kadang pernah itu ada pameran, ada ulang tahun Pak apa ya pangan atau apa di PTC, terus diajak oleh dinas Apa gitu lingkungan. ya? Terus kan kami itu diakui sebagai UMKM UMKM, binaan. iya. Setelah pameran selesai, manfaat Nggak ada kami binaan. selesai, lepas. Oh. Ya kan? Ya harusnya Sebenarnya apa salahnya ya? harusnya terus dibina, terus Iya. dibina dan terus dibina. Jadi Sebenarnya kan- binaan betul ya. Alokasi dana untuk pembinaan itu ada kan? Iya. Nah itu. Jadi masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap UMKM Petani, tanaman petani. petani. Benar. Iya. Kalau tanaman hias masuk ke dinas mana nih? Mungkin masuk ke Sebenarnya pertanian. pertanian ya. Dinas pertanian. Pertanian. Bukan hidup Karena, ya. iya. Karena pertanian ada hortikultura kan, nah, Iya. salah satunya. Kita masuknya ke hortikultura. Mungkin kita kerucutkan kan di Jadi kedua dinas. masih kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, siapakah ini? Masuk ini suaranya bocor. Halo. Oh, iya. Halo. Halo, dan siapa di mana ini? Halo, dengan Rizka di Kenten. Iya, silakan Mbak Rika. Ada yang ditanyakan? Ya, mau tanya nih, untuk tanaman hias ini, dia kan satu makhluk hidup juga, Bu, ya. Iya, benar. Nah, apakah itu cukup disiram banyu untuk nutrisi dia tuh? Apa butuh pupuk juga itu? Iya. Dan ala lain bisa itu Iya. untuk nutrisi yang cukup itu. Iya. Bagus nih Terima pertanyaannya, kasih, bagus. Rika. Iya. Jelaskan, Karena Pak. memang masyarakat ini kadang-kadang tidak terti cak mana caranya namanya merawat Merawat. tanaman. Kadang-kadang cocok mah tumbuh mah itu. Pikiran saya itu kan. Biar kembali dia tumbuh Iya, mah iya. itu kan. Iya. Singkong itu tuh. Iya. Cak mana nak? Iya, perawatannya nih, Bu.
Siapa Dari yang siapa mau dulu? jawab? Dari Boleh, aku dulu, Mbak Pak ya. Arisha. Soalnya Silakan. dari Oke. aku dulu karena aku tidak perlu banyak perlu pupuk. banyak pupuk ya. Nah, ya, kalau untuk tanaman kaktus ya, khusus untuk tanaman kaktus kalau kita ini tidak perlu banyak pupuk sebetulnya. Jadi aku biasanya cuma pakai pupuk PUC, pupuk organik cair, itu pun 1 bulan sekali sudah cukup kayak gitu. Jadi emang kalau untuk kaktus tidak terlalu butuh. Tapi kalau untuk tanaman yang kayak Mbak Arisa, terus Mbak Tika, coba Mbak itu Arisa kayaknya. Oke, Paling butuh. kalau untuk Jenisnya. aroid ini sebenarnya kalau untuk pupuk kita biasa pakai Osmocote atau slow release. Itu pemupukannya itu 6 bulan sekali bisa. Atau kalau misalnya kita pengen sekali, kita suka pakai pupuk yang alami kayak kita bisa memanfaatkan limbah cangkang telur. Nah, itu bisa kita campur ke media tanam, itu bisa juga menjadi pupuk. Atau misalnya kalau kita siram, daripada siram dengan air biasa, bisa kita siram pakai misalnya kita habis masak nasi tuh. Nah, ada air cucian beras, bisa kita campur air cucian beras. Banyu apa juga tuh? Banyu tajin. Banyu tajin. Tapi iya. kalau banyu tajin itu pasti dimasak. Pas sudah masak, itu air cucian Banyu berasnya, benar. Putih-putih itu ya. Benar, itu lebih Iya. mudah. Benar. Ya, Jadi atau kalau misalnya tidak disiram dengan tanaman, siram dengan tetangga yang kalau bersih. iya benar. Tetangga Juli. Kau tahu berbunga dengan kimia kan? Tambah hidup itu. Enggak apa-apa daripada omongan Iya. terus yang bertambah. Iya. Tapi yang jelas ini setiap tanaman itu berbeda-beda ya, Bu. Iya benar, karena kalau misalnya kita overdosis pupuk juga bisa gosong, bisa busuk. Jadi yang berlebihan itu emang nggak bagus ya. Iya, benar. Apa wae itu. Tapi apapun. itulah benar-benar harus tahu ya. Iya. Sifat dari masing-masing tanaman Betul. seperti Iya apa. benar, karena begitu. setiap jenis tuh Berbeda. perlunya berbeda ya. Kadang pernah kita nanam jenis anthurium itu saking semangatnya dikasih pupuk gitu, katanya besoknya busuk semua daunnya. Karena kelebihan dia, Kelebihan pupuk panas juga. kan kalau nutrisi, berlebihan. Iya, iya. Balik iya, ke iya. cuan, cak mana nih bisnis tanaman hias? Dari medsos kah atau dari mana? Yang bisa meningkatkan dijelasin? penjualan ini. Iya. Sekarang Iya. yang dihadapi sekarang. Kalau kita kalau dari aku sih ada IG-nya, ada IG. kalau aku kan sebetulnya galak buka lapak di KI ya, Cabang Ewak Kita Tercinta itu. Benar. Jadi tiap minggu ya, Tercinta. tiap minggu aku masih di sana. Oh, galak setiap sana. minggu ada adanya. Iya, aku ada di Oh. KI. Biasanya dari sana juga sekalian ngenali kalau ada lo yang budidaya kaktus dan sukulen di Palembang ini. Ini sekalian. Ya kadang ada yang curhat juga dari tanaman dia yang mati, dari tanaman dia yang diambil tetanggo atau banyak juga. Jadi kadang bukan cuma untuk jualan deh aku di KI itu. Jadi kadang galak dengerin mereka juga sharing-sharing. Konsultasi lah ya. konsultasi. Nah, tapi Konsultasi gratis. tapi rata-rata medsos sih. Rata-rata Iya, medsos medsos. yang paling Medsos ada kan medsos, nama 24 medsos. jam medsos. Iya, itu 24 jam. Medsos Medsos. sama marketplace. Ya. Nama IG-nya. Nama IG saya Pengtus House. Peng- Susah ya. PANCTUS Pentus House. Pencus, Pencus Pentus House. Nah, itu ada di FB sama Film IG. Korea. Oh. Penthouse iya, ya, drama iya. Korea. Iya itu Korea, penthouse. Iya, Pentus Iya, House. Pentus House. Tika? Kalau aku di Facebook itu Tika Nelawati, tapi kalau di IG-nya Hidroponik Palembang. Jadi Oh. meski di bunga, hidroponiknya masih tetap jalan. Iya. Itu di sayur berarti kalau di Eh, hidroponik, Mbak. Aku lebih ke perlengkapan dia sayur juga, tapi bukan dominan untuk jual sayurnya. Soalnya kalau sayur itu harus kuantitas, Kuantitas, ah, banyaknya kan. banyak. Nah, sedangkan kita di perumahan. Nggak ada juga nanam banyak, Mbak. Ya. Kalau Mbak Kalau saya di Facebook ada Arisa Triwedowati, nama saya sendiri, dan kalau di Instagram ada Gavin Garden. Ah. Gavin Garden. Iya Gavin Garden. Tapi ada komunitasnya ini. Kalau komunitas ya ada tadi Satu komunitas. Iya ini. satu Satu komunitas. komunitas. Nama- Karena nama komunitasnya kayak apa, Mbak? sering adain event-event kayak gitu ya. itu orang mengetahui dari mana tuh Eh, komunitasnya? Mau nak mengetahui komunitas kamu IG-nya itu apa tuh? Sebenarnya kalau IG khusus komunitas nggak ada ya. Nggak Kalau ada. kayak kita kayak Di WA perkumpulan aja kayak gitu. kayak ya. Masing-masing, jadi masing-masing. Apa nama komunitasnya itu, Bu? Perkumpulannya. Komunitas Petani dan Pedagang Bunga Palembang. Oh, itu biasa gak kumpul di mana itu biasanya? Kalau kumpulnya tidak rutin di mana sih. Iya. Paling kalau kita nak ada Oh, kayak grup ya? event, Grup iya. WA ya. WA. Itu banyak yang grup di-sharing WA di ya. grup WA ini. Kalau misalnya ada nih pecinta tanaman atau dia Ya, petani pengen tanaman, tahu, ya. pengen tahu komunitasnya di mana, nah itu boleh bergabung lah Bu ya.
kalau petani atau pedagang bunga rata-rata sudah kenal, Ya. sudah terangkum di dalam grup WA itu. Rata-rata sudah kenal. Tapi cuman Mbak Tika yang ke sayur. Kalau Mbak Arisa sama Mbak Kili ini udah terpikir untuk ke bunga lagi atau ke sayur. Kalau aku sayur untuk masakan ini. Iya. Konsumsi Iya. dewe. Iya. Ada Mbak Kili. Ada. Iya. Untuk konsumsi Hemat lah ya dewe. kita tuh ya. Mbak Arisa Iya. Dan lebih aman. Ada lebih kalau untuk aman. konsumsi dewe Ada. ya satu Iya, buah lebih kayak aman. cabe Lebih aman, kayak ya. gitu-gitu kan. Terong. Nah, Kok bisa lebih aman tuh cak mana Karena tuh? pakai pestisidanya. Tahu Iya, gitu. pestisida. Oh, terutama. maksudnya tuh kandungannya tuh Iya, lebih Iya, aman. tahu terus apa sekarang yang juga kita pakai. sayuran atau buah-buahan yang dijual itu hati-hati dengan GMO, bibit GMO itu rekayasa genetik. Oh. Makanya penyakit kanker dan lain-lain banyak. Itu contohnya apa tuh Mbak buahnya Yang GMO tuh yang salah satu ciri GMO itu biasanya nggak berbiji. Ini orang Indonesia senengnya kalau buahan nggak ada Ada bijinya. biji, Iya, contohnya langsung anggur lu nggak makan berbiji, nih. ya Anggur kan? udah. Oh ya, Iya, seedless senengnya kan. itu ya. Oh iya iya. Kemungkinan, tapi kemungkinan Iya. salah satu Ya, belum rekayasa tentu. genetika. Ya. Terus yang makanan orang Indonesia itu yang familiar itu tahu tempe. Nah. Dan sebagian besar kedelai itu impor dan itu diragukan dengan bibitnya Keaslian, asli ya. ya. Makanya Oh. ngomong yang menengah ke bawah kan sekarang penyakit kanker banyak. Iya iya iya. Lebih iya. safety nanam Eh, dewe. lebih safety seharusnya tadi kita swasembada sayur untuk keluarga. Untuk keluarga. keluarga. Itulah tadi Sebenarnya orang peran. Palembang itu kan males sebenarnya, Iya. bisa di pot-pot di sekitar rumah. sebenarnya. Itulah mungkin peran pemerintah itu penting ya Bu ya. Penting. Supaya Edukasinya itu harusnya Iya, penting. udah kasih. Mungkin di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan itu bisa dikasih edukasi-edukasi Benar. untuk menanam tanaman sayur di Iya. rumah Yo. itu. Benar. Ya. Benar. Itu programnya yang bagus tuh. Kalau pemirsa pengen baru nak memulai nih, Mbak, ada nggak sih kamu komunitas-komunitas ini yang buka pelatihan khusus, Ah. pengen gabung ke komunitasnya, itu Pelatihan khusus belum ada kan belum. Kalau hidroponik sering, kami sering adain pelatihan. Kalau untuk tanaman hias, kalau aku sih tanaman hias aku tuh tetap dikembangbiakan secara hidroponik. Jadi Kayak air kalau ya? kalau yang mau belajar biasanya langsung ke rumah atau lewat WA, lebih ke situ. Kalau yang sekarang ini kan YouTube segala macam, jadi minat terhadap kalau kita ngadain pelatihan itu kurang. Padahal kalau pelatihan kita tetap butuh bayar kan, Iya. kecuali pemerintah tadi yang memfasilitasi Memfasilitasi. kita sebagai narasumber bisa. Nah, kalau kita kan sewa gedung, Iya iya iya. benar, Bu. harus ngasih snack. Administrasi, Nah itu balik lagi ke pemerintah, kita bisa sebagai narasumber. Harusnya ada kerjasama dengan pemerintah. Iya, ya. iya. kalau yang Pemerintah kayak memfasilitasi. gitu. Nah iya. Lebih baik Kecamatan. kerjasama. Kami sebagai narasumber sih siap-siap. Siap, Bu, ya, Kami sebagai siap. narasumber. Tapi tadi kami tapi memang butuh- kita harus sponsorship ya, butuh kerjasama tempat, pihak support, ketiga. support. Iya, iya. Nggak mungkin kan gedung harus bayar, harus Iya. sewa. Perlengkapan waktu kita mau kasih pelatihan harus dibeli. Harus dibeli Nah, benar-benar Bu. Oke, Iya iya karena iya. kita sudah hampir di ujung segmen, Ah. kita pengen minta himbauan, Wak. Ah? Karena sudah minta Himbauan himbauan, Pak produser ini. Iya iya iya. Iya, himbauan untuk pemirsa Pal TV ataupun juga Oke, mungkin oke. harapan-harapan ke depan yang pengen disampaikan juga mungkin tadi ke pemerintah ya, Iya. ataupun juga ke pemirsa Pal TV. Boleh ini dari Mbak Kili, Mbak Himbauan. Tika atau Mbak Arisha dulu. Himbauan. Sebenarnya kalau himbauannya Atau tips-tips deh pengen Iya, tips. pemirsa di rumah pengen baru nak mulai. Oke. Hmm. Kalau dari saya tips untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis atau menanam tanaman hias, pilih dulu tanaman hias yang mudah ya, yang mudah dirawat itu biasanya tanaman-tanaman hijauan. Nah, salah satunya kayak monstera itu bisa dipilih ya. Selain unik, perawatannya juga mudah ya kan. Dan harganya juga terjangkau. Jadi mulai dulu dari harga yang terjangkau. Biasanya tanaman itu menyesuaikan, semakin dia mudah perkembangbiakannya, harganya semakin terjangkau. Nah, semakin dia sulit perkembangbiakannya, harganya semakin tinggi gitu. Kalau dari Mbak Kili boleh atau Mbak Tika? Kalau dari aku mungkin sarannya kayak ya hampir sama dengan Mbak Arisa. Yang kedua juga cari yang sesuai dengan karakter kita sendiri gitu loh. Nah kan kalau saya kan karakternya kenapa milih kaktus ya karena emang males nyiram kan. Itu bener-bener. Tapi itu. pada pengen menanam gitu Nah, ya. tapi pengen menanam gitu. Nah, jadi cari yang cocok dengan karakter kita. Kedua, pelajari karakter itu, karakter tumbuhannya dan mulai aja dulu sih. Iya. Nanti lama kelamaan
ketemu sendiri ketemu gitu. sendiri. Karakter tanaman yang seperti apa yang saya pengen, terus mungkin tanaman buah, mungkin tanaman sayur, kan itu kan seperjalanan waktu Passionnya lah. Passionnya Passion kemana sendiri. kayak gitu. Nanam aja dulu. Nah, mulai aja dulu. Nah, silakan. Kalau saya pada umumnya sama, tapi intinya kalau mau mulai bisnis tanaman hias, pertama sekali dia harus mencintai tanaman hias. Karena selain media, pupuk itu perlu perhatian. Jadi sama seperti kita merawat makhluk hidup. Jadi setiap hari, meski pemupukan atau penyiraman tidak setiap hari, tapi kita tetap harus cek. Kalau ada daun yang kuning, kita cari penyebabnya apa. Oh, ternyata ini terlalu panas atau pupuknya kebanyakan. Nah, jadi pertama itu kita harus mencintai, kedua mental. Jadi kalau pertama sekali mencoba gagal, mati, stop, tidak akan pernah jadi. Itu sangat harus coba dulu. Terus kalau memang kita harus mencoba dari tanaman yang paling mudah, tapi untuk bertahan kita harus beda dari orang lain. Jadi kalau orang sudah terlalu banyak menjual mawar, jangan jual mawar. Nah, jual yang lain yang belum banyak. Belum banyak. Ya, sebenarnya hampir semua tanaman itu mudah. Terbanyaknya mudah, tapi tadi tergantung dia senang atau belum, mentalnya. Kalau dia bisa enggak ya, bisa enggak, biasanya gagal. Tapi aku coba. Hasilnya terserah nanti. Apa ada tambahan? Ada? Ya itulah Mbak ya, tambah lagi. Oke, Itu kita sudah beri tepuk cukup. tangan dong Wah, semuanya. itu sudah cukup Luar semuanya. biasa. Semoga menginspirasi betul. teman-teman semuanya Ya. yang baru nak mulai, Wak Abah ya. Iya betul. Juga yang baru nak Tutup. gabung. Ya, Ya, oke pemirsa. betul. Terima kasih banyak Warung Ebo. Kita cukupkan sampai di sini dulu hari ini. Kita ketemu lagi di Warung Ebo di Rabu depan dengan narasumber yang berbeda, tapi presenter yang ini. Inilah. Nah, Ya, sampai itu jumpa baru, Mbak. pemirsa. Terima kasih Mbak sudah hadir. Terima kasih Mbak Kili yang Ya, lainnya. tahan dulu. Sampai jumpa. Kita musik.